Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Siang hari ini kita jalan-jalan santai aja ya. Di situ ada satu buah kapal yang pengelasannya udah kita bahas kemarin. Ya cuma nanti kita bahas kilas boleh lah ya. Saya tunjukkan pengelasannya itu harus gimana nanti saya bahas sedikit. Nah tapi yang lebih banyak nanti kalau ada waktu dan tidak hujan karena itu udah mendung ya. Kalau tidak hujan saya akan naik ke sana. Saya tunjukkan di bagian dek. Kira-kira ada apa aja di dek sana. Ya, selamat menyaksikan. Ada yang komentar kemarin Pak, banyakin bahas tentang pengelasan. Kalau dibahas semuanya mereka tidak ngelas nanti ya. Jadi pengelasan di sini itu gimana ya? Di pembangunan kapal itu hanya dua jenis kok. Ya, butt joint dan fillet. Butt joint dan fillet. Butt joint itu yang nyambung plat antar plat dengan plat gitu ya. Yang seperti nut kemarin yang saya bahas itu butt joint. Kalau fillet itu plat ketemu konstruksi yang berbentuk TT seperti itu ya. TT itu bisa transfer, bisa juga TT gitu ya. Nah, untuk pengelasan butt joint itu ada beberapa posisi, udah sering saya bahas. Ya, ada 1G, 2G, 3G, 4G dan lain-lain itu ya. F juga sama, fillet, ada 1F, 2F, 3F ya. Macam-macam. 1F sih kayaknya enggak ada. Kalian bisa diskusi 1F ada atau enggak kalau berdasarkan pengalaman kalian posisi pengelasan itu. Tapi itu posisi-posisi las, cuma yang saya mau bahas di sini itu adalah pengelasan di bangunan atas itu dan di dalam tangki. Kalau di bangunan atas itu dia tidak full konstruksinya ya. Siku-siku itu tidak dilas full, tapi hanya dilas chain intermittent ya, intermittent ya, spot atau ya spot lah ya. Tapi kalau di bangunan di konstruksi bagian bawah ini ada dua macam. Ada yang spot juga atau intermittent itu tadi, ada juga yang harus full, baik siku maupun tulang besarnya. Jadi kapal ini konstruksinya ada beberapa macam. Ada siku, ada tulang besar. Kalau tulang besar dia wajib full. Ya, tulang besar yang nempel dengan plat, baik itu plat lambung maupun plat dek, dia wajib full. Nanti akan saya coba gambarkan. Tuh lagi masang sekat di atas tuh, bunyinya tar-ter-tor gitu ya. Ya, jadi ada tulang besar dan ada tulang kecil. Nanti akan saya bahas pengelasannya sambil coret-coret. Ini kah orangnya? Ya. Ini welder ini. Mereka ini yang tahu posisi-posisi pengelasan itu. Ada 1G, 2G. Kalau ini juru style. Ya oke ya, kita bahas mengenai pengelasan yang tadi. Ya, pengelasan yang tadi. Jadi di kapal itu ada konstruksi. Saya ambil satu contoh aja kecil begini. Ada siku. Ya, ada siku. Ya. Dan ada web itu gini ya, kita anggap aja gini. Nah ya, ada siku, ada ordinary, ada tulang kecil dan ada tulang besar gitu aja lah ya. Tulang kecil ini berupa siku, ada webnya, ada face-nya, tapi dia nyatu ya, sikunya udah jadi nyatu. Nah, untuk yang tulang besar ini ada dua macam. Kalau di Batam itu, atau kalau misalnya kita punya mesin bending itu ada gede begini, dia L, tinggi sekali ya, tinggi sekali, bisa 300 kali 100 ya. Kalau misalnya dia punya mesin bending, dia bisa berbentuk seperti ini. Nah, untuk yang konvensional atau yang pada umumnya yang tidak punya mesin bending itu dia terdiri dari dua material, yaitu web dan face. Nah, untuk pengelasan satu, kalau misalnya dia di dalam tangki semuanya harus dilas full. Jadi misalnya ini siku ya, siku ke sana. Nah, semuanya harus dilas full. Siku, web di sini ini harus las full. Kemudian di T-nya antara web dan face-nya ini juga harus dilas full. Itu untuk yang di dalam tangki. Ya, untuk yang di dalam tangki. Nah, untuk yang selain di tangki ini maksudnya tangki yang berisi ya, bukan tangki void ya. Kan ada tangki itu ada dua, ada tangki yang berisi cairan, ada yang tangki void ya. Beda.
Yang untuk di dalam tangki yang saya maksud tadi itu adalah tangki yang berisi cairan, baik itu minyak, air, oli, segala macam. Pokoknya semua tangki yang berisi cairan ini wajib di las full. Full, orang Malaysia bilangnya full gitu ya, full weld. Ya. Nah, ini wajib, baik di sininya yang nempel dengan lambung atau dengan deck atau dengan apapun, itu wajib di las full. Nah, kalau dia berada di dalam tangki void atau yang selain bukan tangki, yang tidak ada isinya, ya, untuk siku ini bertemu dengan plat gitu ya, baik plat lambung, plat deck maupun plat sisi, ini boleh dilas spot-spot ya, atau intermittent itu tadi. Jadi misalnya ini ada material, ini ada siku, ya, dia ngelasnya boleh seperti ini, dilas, bisa chain ya, bisa chain begini ya, atau continuous ya, continuous intermittent itu gini, yang nyambung ya, namanya apa saya lupa ya, yang jelas dia continue nyambung begini. Nah, ini begini ya, tapi dia spot-spot, tidak menerus. Untuk yang sikunya ya, untuk sikunya. Nah, untuk webnya, karena tadi konstruksi ada dua, ada siku dan ada web. Kalau untuk webnya, misalnya di sini ada web ya, ada web ya, web begini, yang mana web itu terdiri web frame itu terdiri dari web dan face. Maka untuk pengelasan web dan face-nya, antara web dan face, ini boleh seperti ini. Ya, boleh chain seperti ini, boleh seperti ini. Artinya boleh intermittent. Tapi untuk webnya yang bertemu dengan dinding, yang bertemu dengan entah itu, karena kapal itu kan begini ya, bisa deck, bisa lambung, bisa bottom, bisa keel. Nah, ketika si web ini tadi bertemu dengan bottom, maka web dengan bottom harus di las full. Tidak boleh intermittent, meskipun dia di dalam ruangan yang tidak ada cairannya ya. Jadi ketemu dengan ini dia harus full, semuanya harus full, baik ketemu dengan keel, bertemu dengan bottom ya, bertemu dengan lambung, atau bertemu dengan deck ya, atau dengan tangki-tangki yang lainnya. Pokoknya ini harus full, baik di dalam tangki maupun tidak di dalam tangki ya. Di dalam tangki yang ada cairannya atau di dalam tangki void, dia harus full. Tapi untuk face-nya, di sini kan ada face-nya ya. Kalau kita lihat dari depan itu begini. Nah, kalau kita lihat dari potongan webnya itu dia ada web dan ada face. Kita arsir begini, ini web, ini face. Nah, untuk pertemuan antara web dan face di dalam tangki yang berisi minyak, dia wajib di las full. Tapi untuk yang di dalam di kapal selain tangki yang tidak berisi cairan atau baik itu minyak maupun air, maka ini boleh ya, boleh dilas seperti ini ya. Itu rek ya. Nah, itu saja kita bahas sekilas tentang pengelasan di kapal ya. Nanti kita bahas lebih banyak detail lagi pengelasan di bagian depan situ kalau kapal gede, terus pengelasan yang orang tidak bisa masuk di dalam ruangan, di dalamnya itu ngelasnya gimana, nanti akan kita bahas. Oke, kita langsung ke tugboat oil bars itu. Saya tunjukkan di bagian decknya. Kayaknya kita belum bisa naik ke sono rek ya. Saya tunjukkan sekilas saja dari bawah, nanti ada video yang lain ya. Di video saya yang lain akan saya bahas dan kita naik ke atas sono, saya tunjukkan kira-kira perlengkapan apa aja yang ada di atas geladak itu. Tapi kita bahas sedikit di sini. Ini adalah plimsoll mark atau tanda lambung timbul. Jadi muatan itu kalau di T itu tawar, di fresh water, L itu di laut. Kok simple gitu Pak plimsoll marknya Pak? Iya, ini berdasarkan PM39. Jadi garis muat, sertifikat garis muat kita itu ada dua pilihan. Kalau kapalnya ocean going, yaitu bisa pakai ICLL atau protokol 88 di ICLL itu. Kalau kapalnya dalam negeri, bahkan kalau pedalaman gini, ini cukup ini saja tanda lambung timbulnya ya. Dan untuk kapal dengan panjang di atas 25 meter, 24 meter itu wajib bulat. Kalau misalnya di bawah 24 meter dia boleh separuh lingkaran. Nah, ini lagi nyandar ya. Wih, kerasa sekali ya. Ada dua, dan T itu tawar, L itu laut. Jadi kalau di laut dia lebih ngapung. Oke, dan di atasnya itu ada banyak macam-macam barang ya. Itu ada blower yang lagi dipasang sama teman-teman itu. Saya kurang safe tapi ya wes lah. Bismillah. Itu blower
engine room, pump room. Jadi dia harus keluar sejauh ini minimal 8 meter ya, karena dia flash point di bawah 60 maka blowernya wajib dibawa ke depan seperti itu ya, tidak boleh langsung naik di sana karena di dekat itu ada blower untuk engine room. Jadi jarak blower ini tidak boleh terlalu dekat dengan blower engine room dan ruangan akomodasi lainnya. Ini masuk ke area zero ya, karena flash point di bawah 60 itu bisa muat premium segala macam, maka dia wajib blowernya dibawa ke depan seperti itu. Besok akan kita bahas detail, saya tunjukkan juga sambungannya segala macam ya. Sambungannya, kemudian panjangnya berapa, nanti akan kita ukur. Kemudian yang itu kayak pekong itu pemadam ya, ABC powder. Dan pemadam ini dia langsung turun ke manifold, ngarah ke manifold. Ada 4 biji, ada 6 ada 4 ya, 4 di belakang udah enggak ada. Ada 4 di sini dan di depan sono. Nah itu yang merah itu ya, itu pemadam ABC powder. Dan yang ini pipa udara, udah sering saya tunjukkan. Nih pipa udara ya, PV valve. Kemudian ada valve-valve di atas deck, itu nanti akan saya tunjukkan juga fungsinya untuk apa, kemudian ukurannya berapa dan materialnya segala macam apa. Tuh itu yang masang blower tuh. Oh Agus biasa dicari. Ya wes, dan ini fender ya, kalian bisa lihat fender ini terputus di situ. Gunanya untuk memudahkan surveyor kelas kalau mau meriksa. Khawatir ini digeser-geser kan sering ada pemilik kapal itu yang suka menaikkan ini menaikkan tanda lambung timbul atau plimsoll mark ini supaya muatannya lebih banyak ya. Ini tidak bisa karena muatannya sudah cukup di dalam tangki ya, minyaknya ditaruh di dalam tangki dan tidak bisa ditaruh di tempat lain, maka ini tidak akan berubah kecuali muatan geladak ya. Muatan geladak itu dia bisa ada kemungkinan merubah ini. Kalau misalnya dia awalnya muatannya itu cuma 3 meter di atas geladak, supaya banyak saya buat 5 meter di atas geladak, otomatis ini makin tenggelam dan ini harus dinaikkan. Nah itu haram hukumnya karena surveyor setiap tahun itu akan meriksa ini ketinggian antar garis di atas itu ya, garis di atas itu dengan ketinggian di KI ini yang ada huruf KI nya itu ya, ada huruf KI nya itu akan dicek setiap tahun, bahkan setiap perpanjangan sertifikat garis muat. Itu untuk mengantisipasi adanya kecurangan itu tadi. Jadi saya naikkan ini 50 cm. Bayangkan 50 cm itu udah bisa nambah muatan berapa kapal ini gitu ya. Tuh ya wes, sementara itu saja video kali ini ya. Ya wes yo, karena kita tidak bisa naik ke situ, saya nunggu terlalu lama ya, mereka lagi proses sandar. Nanti akan saya buatkan video tersendiri untuk membahas semua perlengkapan yang ada di kapal di atas ini. Ini kapal baru ya. Jadi saya udah jelaskan tentang pengelasan di kapal dan juga tentang KOI-T-L itu ya. Ya, kalian bisa terjemahkan sendiri itu bacanya KOI TL atau KOI macam-macam lah. Ya wes, itu saja video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.